Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Bacaan diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri, hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, setiap orang pastilah pernah mengalami rasa marah. Kemarahan menjadi tanda khas makhluk hidup. Binatang pun akan marah jika hidupnya terancam. Apalagi manusia yang berpikir dan berasa, tidak dalam keadaan terdesak pun manusia sering marah dan mengungkapkannya dengan berbagai bentuk. Yang jelas, marah itu menjadi tanda kemanusiaan. Ada marah yang baik, tetapi ada banyak kemarahan yang mengarah ke sebaliknya. Marah seringkali hanya sebagai ungkapan energi negatif atau karena merasa tersinggung dan perasaan negatif lainnya. Hari ini, orang-orang yang mendengarkan Yesus dikatakan marah. Kemarahan itu diungkapkan dengan menghalau Yesus keluar kota.
Tidak hanya itu, Yesus dibawa oleh mereka ke tebing gunung dengan maksud melemparkan dia ke dalam jurang. Kemarahan satu orang masih bisa ditangani, tetapi kemarahan komunal menjadi masalah yang susah diatasi. Rasa marah bisa muncul karena berbagai macam stimulasi yang memicunya. Paling sering, rasa marah muncul karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada yang orang marah dengan cara kasar, tetapi ada orang yang marah dengan cara elegan. Orang-orang yang dihadapi Yesus hari ini marah karena mereka tidak terima dengan apa yang dikatakan Yesus. Pada awalnya, semua orang bisa menerima apa yang dikatakan Yesus, tetapi ketika mulai menyentuh pengalaman lama, mereka mulai tidak mau menerima. Mereka marah dan hendak membinasakan Yesus. Mereka marah dengan cara kasar karena mereka banyak dan kekuatan kemarahan mereka menjadi berlipat. Menerima kebenaran masa lalu tidak selalu mudah. Ada orang yang menangis dengan sejadi-jadinya ketika ingat masa lalu. Ada yang badannya menjadi sakit, ada yang tidak bisa makan atau tidur, ada yang marah dan tidak terima. Berbagai macam ungkapan bisa terjadi, tetapi ada juga yang tidak peduli, merasa tidak penting, dan menganggapnya masa lalu. Akibatnya, kita tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Kita bisa mengenali diri sendiri. Bagaimana ketika saya marah? Apakah saya marah dengan cara yang elegan atau saya marah dengan cara yang sembarangan? Semoga kita berani untuk marah secara Kristiani, yaitu dengan memberkati dan mendoakan mereka yang membuat kita marah. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putramu, untuk menggenapi janji keselamatan-Mu. Kami mohon, buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putramu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan, dan kasih kami kepadanya. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.